Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Hari ini kita akan pelajari kaidah fiqhiyah. Yang sebelumnya adalah kaidah usuliyah. Sejak awal sampai yang terakhir kita pelajari tentang tarjih, kemudian tentang istidlal itu adalah kaidah usul. Sekarang kaidah fiqhiyah. Sebelumnya kaidah usul, sekarang kaidah fiqhiyah. Ada 5 kaidah yang sangat penting yang kalian harus hafal. Kenapa? Karena dia akan menjadikan kalian mampu menjawab segala masalah fikih. Sebabnya saya tulis penting. Kenapa? Ada sebuah gambaran dari para ulama, apabila kita memahami 5 kaidah ini, kita akan mampu menjawab masalah fikih apapun. Begitu. Silakan lihat halaman 62. Halaman 62, kalian lihat Al-Qismu Tsani fil Qawaidil Fiqhiyah. Kaidah-kaidah fiqhiyah. Al-Faslul Awal, pasal pertama, fil Qawaidil Khamsi, tentang kaidah yang 5. Saya kasih tanda penting, kenapa? Silakan lihat oleh kalian penjelasannya. Allati tarji'u ilaiha jami'ul masailil fiqhiyati. Karena kembali padanya semua masalah-masalah fikih. Berarti secara logikanya ketika kalian paham kaidah yang 5 ini, apapun masalah fikih akan kita bisa jawab. Andai kata kalian punya masalah, baik masalah diri sendiri atau masalah yang lahir dari pertanyaan orang lain. Sebagian ulama mengatakan andaikan memahami yang 5 ini, kita bisa jawab. Tidak ada masalah fikih kecuali bertumpu pada 5 kaidah ini. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Silakan kalian tulis maknanya al-umuru bimaqasidiha. Banyak disebutnya disabab. Segala sesuatu disebabkan niatnya. Tadi saya sampaikan problem masalah fikih itu beragam, tidak terbatas. Tapi bisa dijawab dengan 5 konsep ini. 5 dalil ini. Kenapa? Yang pertama, problem dalam masalah fikih adalah tentang niat. Problem masalah fikih yang pertama tentang niat dengan segala urutannya nanti. Kita akan baca. Berikutnya, al-yakinu la yuzalu bisaki. Yang harus hafal. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Jadi apa masalah fikih diantaranya yang paling banyak? Tentang ragu-ragu. Tentang keraguan-raguan. Masalah fikih yang pertama tentang niat. Masalah fikih yang kedua tentang keraguan-raguan. Itu yang kedua. Al-yakinu la yuzalu bisaki. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Sebagai konsep dasarnya. Kenapa? Karena pada dasarnya di antara problem masalah fikih adalah keraguan. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisiro. Bacanya begitu. Al-masyaqqatu tajlibut taisiro. Al-masyaqqatu tajlibut taisiro. Jangan dibaca tajlib, tapi tajlibu ditekan jimnya. Tajlibut taisiro. Al-masyaqqatu kesulitan. Tajlibu taisir mendatangkan kemudahan. Jadi apa problem fikih pada umumnya yang ketiga? Kesulitan.
Problem fikih yang ketiga pada umumnya adalah tentang kesulitan. Kalau kita memahami konsep ini bisa menjawab masalah fikih yang berkaitan dengan itu. Yang keempat, ad-dararu yujalu, bahaya dihilangkan. Bahaya dihilangkan. Jadi apa? Kondisi darurat. Itu. Problem apa yang berikutnya? Kedaruratan. Problem fikih yang keempat adalah kedaruratan. Bahaya. Kemudian yang kelima, al-adatu muhakkamatun. Kebiasaan jadi hukum. Jadi apa? Problem fikih itu adat. Jadi para ulama menyimpulkan semua masalah fikih bisa dijawab dengan konsep 5 kaidah ini. Dalam pengertian mereka bisa mementakkan bahwa masalah fikih berkaitan dengan niat, masalah fikih berkaitan dengan keraguan-raguan, pada umumnya masalah fikih berkaitan dengan kesulitan, masalah fikih berkaitan dengan darurat atau bahaya, kemudian masalah berkaitan dengan adat atau kebiasaan. Itu konsep awalnya. Nah, berikutnya penjelasan adalah buat setiap kaidah ini yang pertama ada dalil yang mendasarinya. Dalam istilah al-aslu namanya, dalil yang mendasarinya. Semua ini kaidah. Kaidah, tapi berdasarkan dalil. Nah, kita harus ingat dan harus apa? Kenapa lahir kaidah itu? Apa dalilnya? Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Dalil yang mendasarinya adalah firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawaba akhirati nu'tihi minha. Barang siapa yang mengharap pahala dunia, Allah akan memberinya, kami akan memberinya. Barang siapa yang mengharap pahala akhirat, kami akan memberinya. Itu sabda Allah dalam surat Ali Imran 145, mendasari tergantung niatnya apa. Allah akan beri. Dalil yang kedua, secara umum pernah kita baca dalam pelajaran hadis, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Hanya saja segala amal. Nah, kita belajar tentang al-am, innamal a'malu, segala amal. Amal apapun yang menetapkan dan menentukannya adalah niat. Nah, itu yang pertama yang harus kita pahami. Bahwa Allah berfirman, barang siapa mencari pahala dunia, Allah akan memberinya. Barang siapa mengharap pahala akhirat, Allah akan memberinya, tergantung niatnya. Kemudian yang berikutnya, segala amal akan tergantung kepada niatnya. Kenapa dan jadi apa sebuah amal? Tergantung niat. Salah satunya, apa pembeda antara mandi biasa dengan mandi janabat? Boleh jadi amalnya sama, tetapi kenapa jadi beda dan akibat hukumnya beda? Karena niatnya berbeda. Ada orang pergi Jumat belum mandi. Kenapa? Karena Jumat mandi wajib, kan? Begitu. Dia bermaksud mandi di jamban masjid. Berangkat dari rumah dia belum mandi. Berangkat dia pergi ke masjid, ternyata hujan besar. Sampai basah kuyup. Dia sampai ke pintu masjid. Dia basah kusuk. Pertanyaannya, apakah dia mandi lagi atau tidak? Seseorang berniat mandi Jumat di jamban masjid. Berangkat dari rumah, kemudian dia kehujanan, basah kuyup. Pertanyaannya, mandi atau enggak? Mesti mandi atau tidak?
dia tetap harus mandi. Kenapa? Basah kuyup sekalipun kehujanan bukan mandi. Kecuali kalau berniat mandi dengan air hujan, itu sah. Tapi kehujanan bukan mandi. Apa yang membedakannya? Niat. Kehujanan basah kuyup, mandi Jumat juga basah kuyup. Cuma bedanya yang satu tidak pakai niat, yang kedua disertai dengan niat. Nah, itu yang pertama. Jadi apapun jadi masalah tergantung niatnya. Ada orang masuk masjid, sholat 2 rakaat. Kemudian sholat lagi 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, sholat lagi 2 rakaat. 3 kali dia sholat 2 rakaat, 2 rakaat persis sama. 2 rakaat pertama seperti itu, 2 rakaat kedua seperti itu, 2 rakaat berikutnya seperti itu. Pertanyaannya, mereka atau dia sholat apa? Orang masuk masjid, sholat 2 rakaat, kemudian sholat lagi 2 rakaat, kemudian sholat lagi 2 rakaat. Dia sholat apa? Tergantung niat. Kita tidak bisa menebak, kecuali ya si pelaku itu yang bisa menentukan. Boleh jadi dia tahiyatul masjid 2 rakaat yang pertama, 2 rakaat yang kedua dia adalah qobliyah subuh, 2 rakaat berikutnya dia sholat subuh. Apa yang membedakan? Niatnya, amalnya persis sama. Yang membedakan adalah niatnya. Itu yang dimaksud al-umuru bimaqasidiha. Ada orang saum hari Kamis, ibu-ibu saum hari Kamis, saum wajib, saum sunat. Ibu-ibu saum hari Kamis, saum wajib, saum sunat. Kita tidak bisa tebak, dia sendiri yang punya jawaban. Boleh jadi wajib, boleh jadi sunat. Kalau hari Kamis dia saum untuk saum qadha, umpamanya dia punya utang di bulan Ramadan, dia belum saum, dia saum membayar utang qadha itu hari Kamis, maka Kamis itu dia saum wajib. Tapi orang sengaja saum hari Kamis untuk kesempurnaan amal, itu saum sunat. Tidak bisa dua-duanya dalam satu waktu. Ibu saum apa? Saum qadha sekaligus saum Senin Kamis nggak bisa. Kalau Senin Kamis dia sunat, tidak qadha. Kalau dia bayar qadha berarti dia tidak saum sunat pada hari itu. Bahkan ada sebuah kasus yang sangat menarik. Mengapa seorang muslim, mukmin, orang bertakwa masuk surga kekal? Kenapa seorang muslim masuk surga kekal? Padahal amalnya sangat pendek. Usianya pendek, yang dipakai amalnya persentasenya lebih pendek lagi. Tapi ke surganya abadi. Kenapa? Karena niatnya. Bukan karena amalnya, tapi karena niatnya. Dia tidak pernah berhenti beramal. Dia berniat akan beramal seumur hidup. Kita tidak pernah berpikir berhenti sholat. Kita berniat sholat sepanjang masa. Selama kita sadar, kita bisa melakukan, kita akan sholat. Kenapa berhenti? Karena meninggal dunia, kena wafat. Apakah orang meninggal berniat berhenti sholat? Enggak. Dia tidak berniat berhenti sholat, tapi jatah usianya habis. Karena itu dia masuk surga kekal, karena niatnya kekal. Seperti itu. Itulah pentingnya niat. Berikutnya ada urutan kaidah yang berurutan pelanjutnya. Kenapa? Ini dalil pokoknya saja, kaidah pokoknya saja. Tentu nanti ada spesifikasi untuk hal tertentu. Silakan kalian lihat halaman 65. Halaman 65 adalah tentang dalil-dalil yang mengikuti al-umuru bimaqasidiha. Ada dalil yang mengurutnya, yang menyambungnya sebagai dalil bagiannya, juz'iyahnya. Silakan lihat halaman 65. 1. Ma yustaratu fi ta'yinu fal khata'u fihi mubtilun. Jadi lanjutan dari kaidah ini ada kaidah unitnya gitu. Ma yustaratu fi ta'yin, sesuatu yang disyaratkan padanya ketentuan, fal khata'u fihi mubtilun, maka kalau salah dia batal.
Kan tadi kita punya kesimpulan bahwa segala sesuatu tergantung niat. Tapi ternyata itu belum cukup. Itu sebabnya ada dalil lanjutannya. Untuk apa? Hal-hal yang ada ketentuannya, ibadah mahdhah, itu tidak cukup dengan niat saja. Kenapa? Dia harus sesuai caranya yang dianjurkan, diperintahkan. Walaupun niatnya baik, amalnya salah, tidak seperti ketentuan, maka batal. Niatnya lillahi ta'ala, sholat duhur 3 rakaat, ya tidak sah. Walaupun niatnya baik. Jadi dalam urusan kehidupan, ada yang ditentukan secara rinci, ada yang ditentukan secara final. Apa ibadah mahdhah? Maka untuk ibadah mahdhah yang ada ketentuannya, tidak cukup niat baik saja. Tapi harus disertai bukti niat baik itu apa? Melaksanakan amal seperti yang ditetapkan. Itu yang dimaksud ma yustaratu fi ta'yin, sesuatu yang disyaratkan padanya ketentuan. Fal khata'u, kalau salah, fihi, pada amal itu, batilun, maka batal. Mubtilun atau batilun sama batal. Sholatnya bagus, rukunnya bagus, niatnya baik, tapi bertentangan dengan yang ajar Allah Rasul anjurkan, syaratkan, tidak sah. Itu amal-amal yang ada ketentuannya akan berbeda dengan amal-amal yang tidak ada ketentuan. Contohnya berbuat baiklah kepada ibu dan bapak. Bagaimana caranya? Tidak ada rinciannya. Maka kita boleh memilih cara apapun untuk merefleksikan hormat kepada ibu dan bapak. Berbuat baiklah kepada tetangga. Untuk hal itu cukup niat baik saja. Bagaimana caranya? Tergantung keadaan. Kalau lewat manggut, kalau berpapasan saling bertanya, barangkali itu. Dan di setiap negara tempat akan berbeda-beda karena tidak ta'yin, tidak ada ketentuannya. Itu bedanya, beda dengan sholat. Siapapun sholat seperti itu. Tapi siapapun bersalaman dalam tanda petik sebagai muamalah, hubungan manusia antar manusia, tidak ada ketentuan bersalaman seperti apa. Bersalaman orang Sunda dengan 2 tangan, bersalaman orang Sumatera Barat umpamanya tangan sebelah, silahkan pilih masing-masing. Yang penting niatnya menghubungkan silaturahim. Nah itu untuk membedakan. Kalau sholat nggak bisa. Sholat itu ma yustaratu fi ta'yinu fal khata'u fi mubtilun. Yang kedua, ma yustaratu ta'arudu lahu jumlatan. Wala yustaratu ta'yinu tafsilan idza ayyanahu fa ahta'a doro. Apa-apa yang disyaratkan menghadapkan secara global, tidak disyaratkan menetapkannya secara rinci, maka bila ditetapkan itu akan menjadi madorot, akan menyulitkan. Contohnya kalau kita sholat berjamaah, niatnya niat sholat berjamaah saja, itu namanya jumlah atau global. Niat sholat jamaah sudah, tidak usah dirinci. Niat berjamaah kepada si A, ternyata imamnya si B, itu bermasalah. Itu sebabnya tidak usah ditentukan. Niat sholat mayit saja global. Tidak usah ditentukan siapa, jumlah siapa, orangnya laki-laki perempuan, nggak usah. Itu sebabnya bacaan sholat mayit sama saja. Karena memang niat yang diharapkan dari sholat mayit adalah niat sholat mayit saja, tidak ada usah rinciannya. Seperti kita menjadi makmum. Bermakmum kepada siapa? Penting nama saya berjamaah. Ikuti yang dilakukan oleh imam. Itu yang disebut ma yustaratu ta'rulahu jumlatan wa la yustaratu ta'yinuhu tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a dorro. Sesuatu yang disyaratkan menghadapkannya, menghadirkannya secara global saja dan tidak disyaratkan rincinya, maka apabila dirinci kemudian salah akan menjadi madorot. Contohnya kalau sholat berjamaah, niat sholat berjamaah saja. Niat sholat mayit saja. Tidak mesti ada rinciannya. Tidak usah sholat mayit untuk 1, 2 dan sebagainya. Kepada siapa, untuk siapa, tidak usah. Cukup niat sholat mayit saja. Itu sebabnya gambarannya ketika sholat mayit bacaannya sama. Untuk siapapun, berapa orang pun bacaannya tetap saja seperti itu.
Yang ketiga, mala yustaratu ta'rudu lahu jumlatan wala yustaratu wala tafsilan idza ayyanahu waqtu alam yaduro. Berbeda dengan sesuatu yang disyaratkan tidak disyaratkan menghadapkan secara jumlah dan juga tidak disyaratkan menentukan secara rinci. Apabila menetapkan itu tidak madorot. Contohnya apa? Menetapkan tempat sholat itu tidak dituntut. Ketika kita sholat tidak usah meniatkan sholat di mana, tidak disyaratkan. Itu sebabnya kalau dia sholat berniat sholat di Bandung, ternyata dia di Jakarta, tidak ada masalah karena menetapkan waktu tidak masuk bagian dari niat yang ada ketika sedang melaksanakan sholat. Tadi yang pertama, kalau sholat duhur harus sama dengan sholat duhur yang diamalkan Rasul. Itu kaidah yang ke-1. Yang kedua, kalau berjamaah, niat berjamaah saja, tidak usah dirinci. Itu yang kaidah kedua. Niat yang ketiga, syarat ketiga, menentukan tempat, umpamanya itu tidak disyaratkan baik secara global ataupun secara rinci. Akibatnya andaikan ditetapkan pun kemudian tidak tepat, tidak berpengaruh kepada sahnya sholat. Kemudian yang keempat, ini sangat penting, apa? Maqasidul lafdi ala niyatil lafidi. Maksud ucapan tergantung niat yang mengucapkan. Bukan niat orang yang diajak bicara, tapi niat yang mengucapkan. Apa yang dimaksud dengan ucapan? Kembali kepada niat yang mengucapkannya. Ini rumah sudah selesai, kata seorang ayah kepada anaknya, ini kamar buat kamu. Apa maksudnya? Si ayah, ini kamar buat kamu. Boleh dijual anaknya? Enggak. Kenapa? Yang dimaksud untuk tempat tinggalmu, tidurmu, kamarmu di sana, bukan pemindahan hak milik. Nah, maka setiap ucapan harus dilihat konteks niat yang mengucapkan. Silahkan makan seadanya. Apa yang dimaksud? Yang tanyakan kepada pemilik yang dimaksud apa? Mangan yang akun sadaya-daya, seaya-aya, apa semuanya? Tentu tidak. Kalau ada sangu tidak dengan piringnya, kalau ada kue tidak dengan kellernya. Walaupun silakan seadanya, semua yang ada silakan. Yang dimaksud ya seperti yang diniatkan oleh yang mengucapkan. Contoh yang lain yang sering terjadi ketika seseorang mengucapkan kata-kata yang bisa jadi kiasan tentang talak. Engkau lepas. Apakah lepas itu berarti mentalak? Tergantung yang mengucapkan. Anti tolikoh dalam bahasa Arab. Engkau tolik. Tolik itu apa maksudnya? Bebas pergi, bebas makan minum atau ditalak? Atau namanya tolikoh? Tergantung kepada orang yang mengucapkannya. Yang keenam, al-munqati'u anil ibadati li udrin min a'dariha idza nawa huduroha laulal udru hasolalahu sawabuha. Orang berhenti tidak melakukan amal padahal biasanya mengamalkan, kemudian berhenti karena ada halangan. Orang biasa qobliyah duhur ternyata sibuk atau sedang bepergian, berhenti qobliyah duhur karena sibuk dalam perjalanan umpamanya, atau dengan sengaja berhenti karena memang dalam perjalanan sunat yang itu boleh ditinggalkan. Orang yang seperti itu akan tetap dapat pahalanya karena biasanya di rumah dia melakukan. Ketika bepergian tidak dilakukan, pahalanya tetap. Ibarat kita sholat 4 rakaat ketika di tempat sendiri, kemudian ketika bepergian kita sholat 2 rakaat tidak mengurangi pahala. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, silakan lihat paragraf terakhir, idza maridul abdu, apabila seseorang sakit, safaro atau bepergian, kutiba lahu, dicatat baginya, minal amali dari amal, maka nasohihan mukima, seperti ketika dia sedang sehat, ketika dia sedang tidak bepergian. Orang sakit atau bepergian amalnya berkurang, tapi jangan khawatir, pahalanya tetap. Kenapa? Karena ketika tidak sakit dia lakukan, dia tidak lakukan karena sakit. Niatnya tetap ada, cuma tidak lakukan karena sakit, maka tetap pahalanya ada. Itu yang dimaksud dengan al-umuru bimaqasidiha.
Jadi yang harus kalian ingat, pertama, dalil yang mendasarinya kalian hafal. Yang kedua, ada kaidah urutan yang melanjutkan rinciannya, juz'iyahnya. Yang kedua, problem kehidupan bukan saja sebetulnya tentang fikih, adalah keraguan yang seringkali mendatangi kita dalam segala hal. Nah, pertanyaan apapun tentang fikih berkaitan dengan keraguan-raguan, kalian bisa jawab dengan kaidah awal, al-yakinu la yuzalu bisaki, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan-raguan. Apa dalil yang mendasarinya? Adalah sabda Nabi SAW di paragraf pertama halaman 66, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, apabila seseorang mendapatkan di dalam perutnya sesuatu ketika sholat, di perutnya ada mules dan sebagainya, fa askala alaihi, maka dia sulit apakah dia batal atau tidak. Kenapa di perutnya ada yang terasa ragu-ragu batal atau tidak. Akhraja minhu syai'un amla, apakah keluar atau tidak, kentut atau tidak di dalam perut. Seperti itu kondisinya. Maka la yahrujanna, janganlah dia keluar membatalkan sholatnya. Di sini lafadznya la yahrujanna minal masjid, jangan keluar dari masjid, maksudnya jangan membatalkan sholatnya. Kenapa? Yang tadi baru keraguan, apa keluar atau tidak. Maka kondisi seperti itu tidak menyebabkan sholatnya batal. Dia lanjut saja selama belum ada parameter yang ditetapkan Rasul. Apa? Hatta yasma'a sautan au yajidarihan, sampai dia mendengar suara, maksudnya suara kentutnya, au yajidarihan, mendapatkan baunya, tapi maksudnya yakin gitu, bukan sekedar mendengar-dengar suara, bukan sekedar mencari tahu tentang baunya, tapi yang jelas adalah sampai yakin. Selama dia belum yakin hadas, dia tetap orang yang suci. Begitu. Kita nonton TV telah wudhu sambil nunggu waktu sholat, sesudah wudhu nonton TV. Kemudian datang waktu sholat, kita ragu-ragu. Tadi bahasa nonton TV itu batal apa tidak? Orang seperti itu tidak usah wudhu, tidak wajib wudhu. Kenapa? Dia yakin berwudhu, sedangkan batalnya ragu. Nah, si ragu-ragu tidak bisa mengalahkan yang yakin. Ada hadis lain yang saya akan tidak baca, kalian silakan baca. Kemudian seperti tadi, ada kaidah urutannya. Ini agak banyak, saya sampaikan dengan ringkas. 1, al-aslu baqa'u makana ala makana. Silakan tulis dengan cepat. Apa artinya? Segala sesuatu tetap pada asal muasalnya. Pada prinsipnya sesuatu tetap pada asal muasalnya. Seseorang sudah berwudu, dia tetap berwudu sebelum yakin dia batal. Gitu. Seseorang batal, dia tidak boleh sholat sehingga yakin dia berwudu, itu kebalikannya. Al-aslu baqa'u makana. Sesuatu itu prinsipnya tetap pada asal muasalnya. Air itu suci sampai kapanpun suci. Sebelum ada fakta air itu berubah baunya, rasanya atau warnanya dengan najis. Sebelum ada fakta itu air adalah suci. Ketika kalian mendapatkan sebuah empang atau kolam mau wudhu, silakan wudhu. Ini masih suci atau tidak? Sebelum ada fakta dia berubah bau, rasa dan warnanya, dia suci. Gitu. Berikutnya yang kedua, al-aslu baru'atuz zimmati. Pada asalnya seseorang bebas tanggung jawab. Pada dasarnya orang bebas tanggung jawab. Itu yang biasa disebut dalam bahasa kita praduga tidak bersalah. Itu dalam konsep Islam namanya al-baru'atu
dhimmati. Al aslu bara'atul dhimmati. Seorang tertuduh disuruh bersumpah, dia tidak mau bersumpah, dia tidak bisa dituntut. Kenapa? Tidak ada kewajiban sumpah. Apa yang harus ada? Buktikan saya mencuri, begitu. Bukan bersumpah saya tidak mencuri, tidak begitu. Praduga tidak bersalah. Siapa? Ya jaksa yang harus membuktikan bahwa dia bersalah. Mana faktanya? Ketika si tertuduh itu disuruh bersumpah kemudian tidak bersumpah, tidak salah. Kenapa? Yang punya kewajiban siapa? Jaksa membuktikan kesalahan, bukan terdakwa atau tertuduh membuktikan ketidaktertuduhan, kan tidak begitu. Saya tidak berdosa, tidak usah difaktakan, tidak ada faktanya. Yang harus ada fakta yang menuduh itu. Jadi al aslu bara'atul dhimmati biasanya digunakan konsep ini dalam pengadilan, bahwa jaksa penuntut yang harus membuktikan kejahatan itu, gitu, bukan yang tertuduh menyampaikan bukti bahwa dia tidak berdosa, tidak begitu hukumnya. Tapi yang menuduh yang harus memberikan fakta. Selama tidak ada fakta, seseorang tidak bersalah. Namanya al bara'atu dhimmati. Biasanya dalam kasus di pengadilan. Kemudian ketiga al aslu adamu. Pada dasarnya tidak ada. Ini dalam jual beli. Orang meminjam uang orang lain dengan perjanjian bagi hasil, kemudian laporan. Ternyata dia tidak beruntung, bahkan rugi. Apakah boleh pemilik modal ketika tidak ada perjanjian yang disepakati tidak memberi keuntungan? Mana batina, begitu. Kata si penjual pemakai modal, ternyata dagang saya tidak beruntung, gitu. Tidak ada keuntungan, tidak ada laba. Maka orang tidak bisa dituntut karena tidak berlaba. Seorang pedagang tidak bisa dituntut karena tidak berlaba. Kenapa? Laba pada dasarnya tidak ada. Tidak bisa dituntut sesuatu yang asalnya tidak ada. Biasanya dalam kasus jual beli atau pemakaian modal, maka kaidahnya al aslu al adamu. Pada dasarnya sesuatu tidak ada. Apa kasusnya? Contohnya laba keuntungan pada dasarnya tidak ada. Tidak bisa orang dituntut karena dagang tidak untung. Yang keempat, al aslu fil asya al ibahah. Pokok asal segala sesuatu itu boleh. Ini dalam keduniaan. Karena dunia diciptakan buat manusia, segala yang ada di dunia itu halal. Gitu, kecuali yang diharamkan. Ketika tidak ada fakta diharamkan, berarti itu halal. Kalau binatang kan babi, kemudian bangkai, kemudian darah yang mengalir, kemudian sembelihan yang bukan karena Allah. Selain itu halal. Walaupun ada kriteria makruh, tapi dasarnya tidak haram. Apa yang haram? Babi. Ada binatang, kita baru ketemukan. Binatang apa ini? Saya tidak tahu apa. Pertanyaan halal haram. Kita bertemu dengan satu binatang, kita akan sembelih. Pertanyaannya halal haram. Kenapa? Kita tidak tahu namanya. Maka pada dasar selama bukan babi halal. Begitu. Selama bukan babi boleh dimakan. Kenapa? Pada dasarnya keduniaan yang ada di alam dunia ini adalah buat manusia. Itu yang dimaksud al aslu fil asya al ibahah. Pada dasarnya segala sesuatu yang dimaksud adalah dalam keduniaan adalah halal. Prinsip dasarnya adalah halal. Yang kelima, al aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zamanihi. Pokok asal setiap kejadian diukur menurut waktu yang paling dekat. Prinsip dasar sebuah kejadian diukur dengan waktu yang paling dekat. Ada ayam tergilas mobil, kemudian dia menggelepar-gelepar, datang pemiliknya ambil pisau, kemudian disembelih. Maka ayam itu halal karena matinya disembelih walaupun sebelumnya tertabrak mobil. Itu namanya al aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zamanihi, tergantung waktu yang terdekatnya. Sebaliknya, orang sembelih ayam
dipegang oleh anak-anak, lepas ke jalan. Datang mobil, motor, tergilas mobil, motor, dia mati tergilas. Ayam itu haram karena mati sebagai bangkai. Walaupun sebelumnya pernah disembelih, tapi sebelum mati dia tergilas mobil, maka ayam itu mati dalam keadaan bangkai. Apa ukurannya? Waktu yang terdekat. Berikutnya yang tadi kita sampaikan, man syakka fa'ala say'an amla fal aslu anahu lam yaf'alhu. Orang ragu melakukan sesuatu atau belum melakukan sesuatu, prinsipnya belum. Gitu. Asa gesolat, asa acan, asa bata, asa hente, berarti hente. Nah begitu dalam prinsipnya. Kemudian mantayakunal fi'la wasaka fil qalili awil kasiri humila alal qalil. Barang siapa yakin melakukan sesuatu, kemudian ragu-ragu sedikit atau banyaknya, maka yang sah adalah yang diambil, dipertimbangkan yang sedikit. Sholat asa tilu, asa opat, rakaat, asa geus tilu, asa geus opat, ambil tilu. Asa dua, asa tilu. Merasa udah tiga, merasa baru dua. Yang bisa diambil adalah dua. Kenapa? Dua itu yakin, tiga itu ragu. Asa dua, asa tilu, dua na yakin, ragu nama tilu. Maka tinggalkan tiganya, ambil duanya. Karena itu ketika sholat ragu-ragu bilangan rakaat, ambil yang sedikitnya. Kenapa yang sedikit itu yakin? Mana yang ragu-ragu? Yang besarnya itu. Kemudian masa bata biyakinin la yartafi'u illa biyakinin. Sesuatu yang ditetapkan dengan keyakinan tidak bisa dihilangkan kecuali dengan keyakinan. Orang yang wudu yakin wudu, maka wudu tetap sebagai orang yang berwudu selama tidak ada perbuatan lain yang membatalkan wudu itu. Sesuatu yang tetap dengan keyakinan, maka dia harus baru bisa diganti, bisa dibatalkan oleh keyakinan. Keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Kesembilan di halaman 66, al-aslu fil kalam al-haqiqah. Prinsip dasar ucapan hakikatnya. Ucapan itu ada hakikat, ada majaz, ada arti sebenarnya, ada kiasan. Maka yang dipegang arti yang sebenarnya. Jangan ambil kiasannya. Yang diambil adalah makna hakikatnya. Baru dimaknai majaz kalau ada fakta, ada dalil. Kalau tidak ada fakta, tidak ada dalil, setiap ucapan adalah hakikatnya. Ini buat anakku. Yang dimaksud siapa? Anak kandung. Tidak bisa anak pungut, tidak bisa anak didik. Walaupun seringkali anak dimaknai selain anak kandung. Anak saudara kan kadang-kadang juga begitu. Anak didik juga disebut anak. Tapi kita mengucapkan ini buat anakku. Apa yang dimaksud? Anak kandung. Nah seperti itu. Yang ke-10 al-aslu fil abdo at-tahrim. Ini penting. Maaf saya sampaikan. Dalam bahasa yang lebih populer. Pada prinsipnya hubungan seks itu haram. Begitu. Pada dasarnya hubungan seksual itu haram. Kecuali kalau nikah. Begitu. Tanpa nikah haram. Itu di dalam Islam. Sangat berbeda dengan kondisi yang kita dengar di kalangan orang-orang yang merasa modern, seks bebas. Hubungan seks itu kan manusiawi kan begitu. Di Islam nggak bisa. Pada dasarnya hubungan seksual itu haram. Sebelum dihalalkan dengan pernikahan itu haram. Itu sebabnya nikah disebutnya apa? Misakon golido. Perjanjian besar nikah itu. Kenapa? Menghalalkan yang haram. Ingat, pegang oleh semuanya bahwa hubungan suami istri alias hubungan seks itu haram. Jangan diartikan sebagai kebutuhan biologis kan begitu. Orang-orang secara umum tidak boleh. Itu terjebak dengan pemikiran kafir. Orang Islam berpendirian hubungan seksual itu haram. Baru halal dengan pernikahan. Itu sebenarnya nikah disebutnya misakon golido. Kenapa? Menghalalkan yang Allah haramkan. Kemudian yang ke-11 masih ada kaitannya al-aslu fil mankuhati wal mamlukati al halalu. Pada dasarnya yang dinikahi atau yang dimiliki adalah halal. Selama ada hubungan suami istri itu halal bagaimanapun keadaannya.
Gitu. Bagaimanapun keadaan seorang suami, dia halal menggauli istrinya. Bagaimanapun keadaan suaminya. Itu sebabnya cari suami hati-hati. Kenapa kalau sudah nikah tidak bisa dirubah, dia suami dan harus taat kepada suami. Suami itu halal buat istrinya, istri halal buat suaminya kalau nikah. Tidak bisa diputuskan oleh apapun kecuali cerai. Nah, maka ketika pernikahan itu harus hati-hati. Kenapa? Kalau sudah nikah, bagaimanapun keadaannya, nah dia punya hak halal seperti yang disampaikan oleh syariat. Berikutnya al-masyaqqatu tajlibu taysiro. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Biasanya pertanyaan fikih itu, saya begini, ada kesulitan dan seterusnya. Maka sederhana dalam konsep penjawabnya, jalan keluarnya, al-masyaqqatu tajlibu taysiro. Setiap kesulitan akan melahirkan kemudahan. Tidak ada kesulitan, pasti ada pintu kemudahannya. Apa yang mendasarinya? Surat Al-Baqarah 185. Firman Allah Ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan dan tidak menghendaki buat kalian kesulitan. Agama mudah, dia mudah dilakukan, diperintahkan kepada kita karena kita mampu. Ketika ada kendala pasti ada jalan keluarnya. Begitu. Tidak ada perintah agama yang mencelakakan kita dan deadlock, tidak ada jalan, nggak ada. Pasti semua ada jalan keluar. Berdasarkan firman Allah, yuridu bikumul yusra, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Agama itu mudah seperti sabda Nabi. Apa agama yang baik itu? Kata Rasul, al-hanafiyatus samhatu. Ketika Ibnu Abbas bertanya, apakah agama yang paling dicintai Allah? Kata Rasul, al-hanafiyatu as-samhatu. Yang teguh pendirian tapi lentur, mudah. Agama pada dasarnya mudah. Jangan sulit-sulitkan agama. Agama itu mudah. Kalau ada problem, ada kesulitan, pasti ada pintu keluarnya. Nah, silakan. Sebab itu, coba lihat halaman 69, paragraf kedua. Keringanan selamanya ada. Nah, penyebabnya, silakan lihat, asbabut takhfif. Sebab-sebab keringanan, halaman 69, paragraf 2. Sebab-sebab keringanan, 1, as-safaru, bepergian. Itu akan melahirkan keringanan. Banyak contoh kasusnya. Kita jadi boleh qashar, kita boleh jamak, kita boleh berbuka ketika saum, ketika bepergian. Menimbulkan, menghasilkan keringanan. Asani yang kedua, al-maradus sakit. Dengan sakit terbuka keringanan-keringanan. Yang wudu bisa diganti dengan tayamum, salat berdiri bisa diganti dengan duduk. Itu adalah akibat dari sakit. Kemudian penyebab lain, ikroh, terpaksa. Keterpaksaan tidak orang menjadikan orang berdosa karena terpaksa. Kemudian yang keempat, anisian, karena lupa. Lupa juga mendapatkan pengecualian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat. Kemudian yang kelima, al-jahlu, tidak tahu. Tidak tahu menyebabkan kita tidak berdosa karena tidak tahu. Contohnya para sahabat dulu ketika sholat Jumat atau sholat berjamaah, yang di belakang itu ngobrol. Mereka tidak tahu bahwa tidak boleh ngobrol ketika sholat, gitu. Mereka tidak disuruh mengulang karena mereka belum tahu, gitu. Tapi setelah tahu tentu saja tidak boleh ngobrol, tidak membatalkan sholat ketika tidak tahu. Nah, ketika sudah tahu tentu tidak boleh. Tapi yang jadi masalah ketidaktahuan menyebabkan dia terlepas dari tuntutan. Yang keenam, anaksu, kekurangan. Kekurangan seseorang bisa melahirkan kemudahan. Contohnya hamba sahaya, banyak keterbatasan. Anak-anak banyak keterbatasan. Kehidupan kadang-kadang menyebabkan keterbatasan. Maka itu menyebabkan dia terlepas atau berubah hukum karena hal itu. Kemudian as-sabi yang ketujuh adalah
Al-usru, kesulitan. Dalam situasi tertentu hukum berubah karena situasinya darurat, situasinya tertentu. Ada klausul. Tidak ada agama yang susah, semuanya mudah. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Saya punya problem ini, cari pasti ada keluarnya, jalan keluarnya. Karena itu di dalam halaman 71 digambarkan akibatnya. Yang tadi sebab, sekarang hukum yang berkembang karena ada halangan. Keringanan ada 7 macam. Silakan lihat. Tafifatus syar'i sab'atun. Keringanan syara ada 7. Tadi sebabnya 7 juga. Kalian harus apa? Keringanan juga ada 7. 1. Tahfifu iskotin. Keringanan dengan cara digugurkan. Contohnya gugurnya kewajiban Jumat. Karena orang sakit, dia ada di kamar tidur di rumah sakit, dia gugur datang ke masjidnya, sholat Jumatnya, dia kembali ke duhur. Yang kedua, tafifu tankisin, dikurangi. Keringanan dengan dikurangi. Seperti yang bepergian, sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kemudian yang ketiga, tafifu ibdalin, keringanan dengan diganti. Asalnya wudhu karena tidak ada air diganti dengan tayamum. Setiap kesulitan melahirkan kemudahan. Kemudian tafifu takdimin, artinya keringanan dengan dimajukan. Orang sedang bepergian, sholat duhur dan asar dilakukan pada waktu duhur, dimajukan ke depan. Itu boleh, itu keringanan bagi yang bepergian. Kemudian tafifu takhirin, sebaliknya ditunda, ditangguhkan, takhir. Contohnya jamak takhir, duhur dan asar di waktu asar, maghrib dan isya di waktu isya. Atau orang datang waktu saum sedang sakit, maka dipindahkan setelah sembuh. Namanya tafifu takhirin. Tapi orang mengganti dengan fidyah, itu tafifu ibdalin. Gitu. Orang menyusui tidak saum diganti dengan fidyah. Itu namanya kelompoknya tafifu ibdalin yang nomor 3. Tapi kalau ditangguhkan sampai sembuh, yang kelima tafifu takhirin, yang sakit umpamanya. Yang keenam tafifu tarhisin, ada dispensasi. Tarhis itu diringankan, dispensasi. Seperti ada orang menghadapi keadaan, kalau dia tidak makan dia mati, kalau dia makan tidak ada kecuali yang haram. Nah, itu boleh memakan yang haram, tarhis. Kecuali orang-orang yang terdesak, boleh pindah dari satu hukum dengan diringankan, dihapus, dapat dispensasi. Contohnya orang kesedak di sini. Kasur bil homli lil gussoti, orang tersedak mesti minum segera. Kalau tidak minum dia kehalang alat pernapasannya, bisa meninggal. Yang ada hanya air yang mengandung alkohol umpamanya. Dia boleh minum air itu sekedar untuk menyambung hidupnya. Ketujuh, tafifu tagirin, keringanan dengan berubah. Contohnya dalam peperangan, sholat haub, tata cara sholat berubah. Tata cara berjamaah ketika sholat haub berubah. Itu namanya tafifu tagirin. Itu yang ketiga. Al-basaqqatu tajlibu taisiro. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Tidak ada kesulitan, pasti ada pintu kemudahan. Tadi sebabnya ada 7, kemudian kemudahannya pun ada 7. Berikutnya yang keempat, ad-dararu yuzalu, bahaya dihilangkan. Silakan lihat apa yang menjadi dasarnya. Surat Al-A'raf ayat 56. La tufsidu fil ardi. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang merusak. Kemudian hadis Nabi, la dororo wala diroro. Jangan saling menyulitkan. La dororo wala diroro, jangan saling menyulitkan. Pada dasarnya bahaya harus dihindari, gitu.
Kaidahnya silakan, tambahannya tadi sudah disampaikan, kaidahnya ad-dararu yujalu. Pada prinsipnya bahaya itu dihilangkan. Ad-dararu yujalu. Agama datang untuk menghilangkan bahaya. Kaidah tambahannya silakan halaman 72. Ad-daruratu tubihul ma'dzurati. Keadaan darurat membolehkan yang terlarang. Orang kelaparan, tidak ada makanan. Kalau tidak makan dia mati. Yang ada barang haram umpamanya. Dia boleh memakan barang haram itu untuk menyambung hidup. Yang ada cuma bangkai umpamanya atau babi umpamanya. Tidak ada makanan lain kecuali itu. Kemudian ada pilihan. Apa pilih mati? Pilih makan babi. Jangan pilih mati, gitu. Boleh makan babi. Kalau dengan tidak makan itu mati. Nah, seperti itu. Maka kebolehan itu membuka ruang untuk melanjutkan kehidupan. Kenapa? Karena pada dasarnya agama tidak boleh membahayakan. Ad-daruratu tubihul mahdurati. Secara prinsip daruratan membolehkan yang terlarang. Walaupun kaidah keduanya silakan lihat, ma ubiha li darurati yuqaddaru bi qadariha. Apa-apa yang dibolehkan karena darurat diukur menurut kedaruratannya. Tadi menyambung hidup. Ketika sudah lewat kelaparan, tidak boleh makan lagi. Seteguk minum dia selamat. Sesudah itu maka haram kembali. Gitu. Sesuap nasi dia terhindar. Setiap sehuap daging babi menghindarkan dia dari kematian. Setelah itu tidak boleh lagi makan daging babi. Karena babi tetap saja hukumnya haram. Boleh dimakan hanya ketika kelaparan saja. Dan itu diukur menurut kedaruratannya. Yang ketiga, majajali udrin batola bizawalihi. Apa-apa yang dibolehkan karena ada halangan, maka batal ketika halangannya hilang. Sesuatu yang boleh karena ada halangan, maka dia batal. Halangan itu, kebolehan itu hilang ketika halangannya hilang. Contohnya orang dipanggil ke pengadilan untuk jadi saksi dalam Islam itu wajib. Persidangan, pembuktian kejahatan akan lancar kalau kita yang punya fakta, yang bisa jadi saksi hadir. Maka hadirnya itu wajib. Gitu, orang yang punya fakta, kesaksian dipanggil oleh pengadilan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi, dia wajib hadir. Seorang muslim yang baik dipanggil ke pengadilan untuk jadi saksi itu mesti hadir. Kecuali ada halangan, kebetulan sedang sakit, dia boleh tidak datang karena sakit. Tapi kalau sakitnya sudah sembuh, dia pergi lagi, datang lagi, kewajiban menjadi saksi itu. Itu salah satu contoh kasusnya. Yang kelima, silakan lihat, darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masolihi. Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatannya. Menghindari mafsadat harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan. Contoh kasus yang paling sederhana, ketika sedang saum, kita dianjurkan berkumur-kumur dibatasi. Tidak seperti ketika tidak saum. Berkumur-kumur sangat dalam. Menghirup air ke hidung sangat dalam. Ketika sedang tidak saum. Namanya isbagul wudu. Menyempurnakan wudu. Berkumur-kumur sejauh sebaik mungkin. Menghirup air ke hidung sedalam mungkin. Kalau sedang tidak saum. Tapi ketika kita sedang saum, nah dibatasi. Karena itu hukumnya juga sunat kan. Nah, kenapa? Pertanyaannya, mencari keutamaan wudhu atau menjaga kesahan saum? Mana yang didahulukan? Mencari keutamaan wudhu, menjaga kesahan saum? Tentu menjaga kesahan saum lebih diutamakan daripada mencari keutamaan wudhu. Itu namanya darul mafasidi muqaddamun ala jabil masolih.
di banyak contoh kasus nanti akan terjadi bahwa sesuatu ketika berbarengan datang kemaslahatan dan kemafsadatan, maka yang diutamakan, yang dipilih sebagai pertimbangan awal adalah menghindarkan kemafsadatan. Silakan lihat di nomor 6-nya halaman 73. Lebih menjelaskan idza ta'aradul maslahatu wal mafsadatu, apabila datang maslahat dan manfaat dan mafsadat bersamaan. Ru'ya arjauhuma, maka diperhatikan mana yang paling berat. Ada maaf seorang wanita meninggal dunia dalam keadaan hamil tua. Orang wafat ketika sedang hamil tua. Itu ada masalah. Pertama, kalau dibiarkan, maka wanita itu akan meninggal beserta bayinya. Kalau tidak ada upaya kesehatan membedahnya, wanita itu meninggal sekaligus bayinya meninggal. Kalau dalam usia yang sudah bisa diselamatkan. Pertanyaan pilihannya, apakah biarkan saja? Karena apa? Tidak boleh mengganggu mayit. Di dalam Islam mengganggu mayit sama dengan mengganggu orang yang masih hidup. Mencederai mayit sama dengan mencederai orang yang masih hidup. Mematahkan tulang mayit sama dengan mematahkan tulang yang sedang hidup. Itu sebabnya memandikan mayit itu harus dengan hati-hati. Seperti orang memandikan orang yang sedang hidup dalam perlakuannya. Kenapa? Kalau menyakitkan ketika hidup itu akan menyakitkan juga gambarannya seperti sudah mati. Dosa menyakiti mayit sama dengan dosa menyakiti orang yang masih hidup. Itu sebabnya jangan terjadi patah tulangnya dan sebagainya. Hati-hati seperti kita memperlakukan orang yang masih hidup. Nah, kemudian tadi ada masalah. Kalau tidak dioperasi, bayinya mati. Meninggal ikut dengan ibunya. Kalau dioperasi kan melanggar aturan tadi. Tidak boleh membedah mayit tanpa alasan. Dosanya sama dengan mengganggu orang yang masih hidup, kan gitu fakta dalilnya. Maka dipandang mana yang lebih baik, lebih maslahat, mana yang lebih berat, jangan dilanggar. Maka yang lebih ringan boleh dilanggar. Ketika ada orang yang meninggal, di perutnya ada bayi yang bisa diselamatkan, maka larangan mengganggu mayit dilanggar, dianggap lebih ringan dibanding membiarkan bayi meninggal di perut ibunya. Itu dosanya lebih besar, madorotnya lebih besar. Membiarkan bayi meninggal di perut ibunya, padahal ada waktu untuk diselamatkan. Walaupun terkendala dengan larangan tidak boleh membedah atau mengganggu fisik si mayit, maka larangan mengganggu fisik yang sudah wafat dilanggar. Kenapa? Untuk mempertimbangkan masalah yang lebih berat. Apa? Membiarkan bayi meninggal di dalam perut induk ibunya itu lebih besar masalahnya. Maka dilanggarlah dengan membedah tubuh si mayit untuk menyelamatkan bayi yang ada di dalam perut ibunya. Itu contoh kasus idza ta'aradul maslahatu wal mafsadatu ru'ya arjahuhuma. Apabila datang bersamaan antara maslahat dan mafsadat, maka pertimbangkan mana yang lebih berat di antara keduanya. Ketujuh, al-hajatu tanzilu manzilata darurati amatan kanat au khosotan. Kebutuhan, ini penting buat catatan kita sekarang. Apa? Kebutuhan. Kadang-kadang tanzilu mendatangkan manzilata darurat, kondisi darurat. Darurat kan tadi akibat bahayanya kematian. Yang namanya darurat risikonya kematian. Boleh makan yang haram kalau akibatnya kematian. Tapi kadang-kadang, bukan darurat saja dalam artian efeknya kematian, bahkan kadang-kadang Islam itu sangat bijaksana, kebutuhan pun bisa mendatangkan kondisi darurat. Darurat bukan karena kematian, darurat karena kebutuhan.
Nah, yang paling populer sekarang adalah amatan baik secara umum, atau khosotan atau khusus, kesulitan pribadi atau secara umum. Boleh kalau kebutuhan menjadikan punya kondisi seperti darurat. Yang tidak boleh jadi boleh karena kebutuhan. Bukan karena mengancam kematian, tapi karena butuh. Tidak bisa dilakukan kalau ingin melakukan sesuatu dengan benar, sesuatu hidup dengan lancar. Contoh yang paling sederhana, bolehkah kita naik ojek padahal bukan muhrim? Gitu. Seorang wanita punya suami, kemudian dibonceng. Nah, kalau dibonceng harus pegang kan, tidak mungkin lepas tangan, harus pegang. Padahal bersentuhan kulit kan haram. Bagaimana? Itu hajat, kebutuhan. Umpamanya ibu-ibu pergi ke pasar jauh, kan berbahaya dan tidak melancarkan kehidupan, karena artinya kebutuhan. Ada dua pilihan suaminya, membalikan motor atau mengizinkan naik ojek, kan begitu. Maka selama punya motor, selama belum punya motor, dia boleh naik ojek dengan konsekuensi boleh jadi ada melanggar syariat. Kenapa? Bersentuhan laki-laki dan perempuan, bahkan kan berduaan tidak boleh. Rasul melarang wanita dan laki-laki yang bukan mahram berduaan. Tunggang ojek berduaan kan? Itu dilanggar. Kenapa? Karena al-hajatu qad tanzilu manzilata darurati amatan kanat au khosatan. Kebutuhan mendatangkan kondisi darurat baik secara umum ataupun secara khusus. Baik kasus umum atau problem pribadi. Begitu, boleh melanggar sesuatu karena alasan darurat walaupun bukan kematian tapi kebutuhan. Orang ke pasar jalan kaki mati sih enggak. Kalian berdebet-debetan di angkot kan tidak boleh sebetulnya, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Jadi kita berdempetan, kenapa? Darurat. Apa daruratnya? Hajat bukan kebutuhan. Kalau tidak naik angkot kita mati, enggak seperti itu. Kalau tidak naik angkot, kehidupan kita tidak berjalan lancar. Gitu. Sekolah barangkali satu hari bisa dengan cara jalan kaki. Kalau tiap hari, nanti sekolahnya drop out. Kenapa? Harus jalan kaki tiap hari. Padahal dengan naik angkot, naik ojek, dia akan lebih cepat, lebih ringan. Walaupun dengan konsekuensi ada sebagian syariat yang dilanggar. Itu namanya al-hajatu qad tanzilu manzilata darurati. Sekarang yang ke-75. Ini sangat penting. Kenapa? Kadang-kadang problem juga lahir tentang kebiasaan dipertentangkan dengan syariat. Silakan lihat. Al-adatu muhakkamatun. Adat bisa menjadi hukum. Kebiasaan bisa menjadi hukum. Yang dimaksud apa? Nah, seperti tadi di awal kita sampaikan, aturan agama itu ada yang mengatur secara rinci, ada aturan agama yang memerintahkan global. Rinciannya tidak ada. Gitu. Maka kebiasaan bisa jadi standar hukum, dipakai sebagai hukum. Kalau di agama tidak ada standarnya. Kalau sholat kan final, tadi saum sudah final. Tapi bagaimana baik kepada ibu dan bapak? Gitu. Bagaimana? Adat jadi hukum. Cium tangan, pegang janggut kalau di Arab. Kan itu jadi norma yang berlaku diserap oleh agama. Kenapa di dalam agama diterangkan secara global? Maka adat bisa jadi tuntunan. Ketika agama tidak membuat batasan-batasan baik secara bahasa ataupun secara prinsip-prinsip, maka hukum-hukum yang berjalan dalam kehidupan itu bisa berlaku sebagai norma yang diserap. Nah, norma yang diserap oleh agama dalam pengertian, dalam kaidah para ulama mengatakan apabila sesuatu
sudah menjadi kebiasaan dan tidak bertentangan dengan syariat, maka dia bisa jadi norma yang digunakan. Silakan lihat di dalam halaman 75. Kalian lihat. Kullu ma waroda bisar umut lakon. Wala dobito lahu fihi wala fil lugoti yurja'u fihi ilal urfi. Apa segala sesuatu, maksudnya segala sesuatu yang syariat tetapkan secara mutlak, tidak ada batasan ketentuan baik dalam syariat ataupun dalam bahasa, kembali kepada kebiasaan. Kita diperintah berbuat baik kepada tetangga, tidak ada rinciannya. Bagaimana? Ya, norma adat itu bisa jadi hukum diserap. Al-adatu muhakamatun, kebiasaan bisa jadi hukum kalau dia kebiasaan jadi pelengkap untuk sesuatu yang diperintahkan secara global, termasuk halal haram. Ada kolam orang lain, kalau kita ambil ikannya itu mencuri, kalau kita ambil belutnya ngurek dina balong batur ngalalauk na haram. Ngala belutna katanya halal. Siapa yang menghalalkan? Kebiasaan. Al-adatu muhakkamatun, kebiasaan akan menjadi hukum. Masuk ke kebun orang lain, ada tanaman kacang dan sebagainya, kita ambil buahnya, terlarang kita mencuri. Tapi di bawahnya ada rumput-rumputan, di sana ada sayur-sayuran tradisional di kita. Munur, boleh tidak? Nah, ari buah kacang nah haram diambil karena mencuri, sedangkan sintrong atau tumbuh-tumbuhan liar di bawahnya jadi halal. Siapa yang menghalalkan? Kebiasaan. Tapi tentu saja itu akan ada perubahan di satu tempat dengan tempat yang lain. Di satu tempat barangkali pohon jambu dan sebagainya itu halal, tidak usah kasih tahu. Beda dengan naik pohon mangga, kita harus minta izin. Tapi pohon jambu batu di satu wilayah itu halal, siapapun yang lewat boleh ngambil. Itu halal. Kenapa yang halal? Dihalalkan oleh kebiasaan. Tapi itu tentu saja tidak berlaku umum. Yang namanya adat itu berbeda-beda. Barangkali di Eropa, di tempat lain tidak boleh seperti itu. Ada pohon jambu batu, kemudian kita naik tanpa izin, tidak boleh. Tapi di kita boleh. Tapi barangkali satu waktu jadi tidak boleh di kita juga. Ketika hidup semakin susah, tanaman semakin terbatas, bahkan boleh jadi jambu batu pun jadi terlarang. Nah, jadi adat itu bisa berubah dan berpindah-pindah tempat, tentu berbeda-beda adat kebiasaan. Kebiasaan bisa jadi hukum, sesuatu bisa jadi halal karena kebiasaan. Kebiasaan ada 3. 1, kebiasaan pribadi. Contohnya wanita haid. Itu adat. Berapa lama wanita haid? Kita tidak bisa jawab. 7. 6, enggak bisa. Yang mengalaminya, ada wanita yang biasa 7 hari, ada ya wanita yang biasa 6 hari dan sebagainya. Maka itu yang jadi hukum. Kapan dia wajib sholat? Kan ketika haid haram sholat. Selesai haid wajib sholat. Kan kontra sekali. Ketika haid haram sholat, sudah haid wajib sholat. Apa batasnya? Kebiasaan haidnya berapa hari? Itu. Maka tergantung kebiasaan masing. Masih itu adat kebiasaan pribadi. Kedua, adat kebiasaan lingkungan. Gitu. Yang tadi saya sampaikan. Boleh jadi sesuatu jadi halal di satu tempat, tapi di tempat lain boleh jadi haram. Yang saya gambarkan tadi, mengambil buah pohon tertentu di satu tempat karena dianggap itu milik bersama di hutan dan sebagainya, itu halal. Tapi boleh jadi di tempat lain tidak seperti itu. Tapi kebiasaan di satu tempat bisa jadi hukum. Dia halal, dihalalkan oleh kebiasaan. Yang ketiga, kebiasaan bahasa. Seperti yang tadi sampaikan. Ari al-walad apa? Anak kandung. Begitu. Anak itu anak karena kebiasaan bahasa.
Walaupun kadang-kadang anak didik disebut anak, kadang-kadang anak saudara disebut anak, kadang-kadang anak pungut juga disebut anak. Tapi ketika disebut anak di dalam bahasa, yang dimaksud adalah anak kandung. Jadi ada kebiasaan bahasa yang menjadi patokan, ada kebiasaan orang per orang. Contohnya dalam usia haid, usia nifas dan sebagainya, itu sangat spesifik bagi setiap orang menurut kebiasaan masing-masing atau adat dalam pergaulan, kehidupan. Orang ikut mandi, bayar enggak? Kita masuk ke rumah orang, kemudian mohon izin mandi, bayar ente? Tergantung kebiasaan. Kalau di kita tidak usah bayar, tapi kalau kalian mandi di tempat lain boleh jadi kita harus bayar. Begitu. Di tempat wisata kencing juga bayar. Di tempat kita tidak usah bayar. Apa yang menyebabkan itu? Kebiasaan. Itulah yang dapat kita bahas hari ini. Memang agak panjang, kenapa kita harus selesai? Dalam bab ini ada 5 kaidah penting yang jaminan para ulama kalau kalian paham kaidah 5 ini bisa menjawab semua masalah agama gitu. Apa? Pertama, al umuru bima qasidiha. Segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Ingat dalil yang mendasarinya, kemudian tadi kaidah-kaidah yang berurut darinya. Kaidah tambahannya. Kedua, al-yakinu la yuzalu bisaki. Keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Silakan. Dalilnya ingat, kemudian kaidah lanjutannya. Kemudian yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibu taisiro. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Agama itu mudah. Selama ada kesulitan, setiap ada kesulitan pasti ada jalan keluar. Maka disebut tadi penyebab kesulitan ada 7, syariat juga ada 7. Itu hafalkan. Kemudian ada darurat yujalu, bahaya dihilangkan. Agama tidak akan membahayakan. Ketika ada bahaya, syariat bisa diabaikan atau dirubah. Yang kelima, fungsi adat dalam kehidupan. Adat bisa jadi hukum. Ketika dalam syariat tidak ditentukan, maka ketentuan-ketentuan adat itu bisa diserap menjadi hukum. Itu sebabnya kita tidak setuju ada Islam Nusantara. Karena Islam yang beragam. Tapi kalau Muslim Nusantara bisa. Muslim Irak bisa. Kenapa? Ibadahnya sama. Tapi jabatan tangannya tidak sama, bajunya tidak sama. Upacara nikah adat kebiasaannya kan macam-macam. Yang ada di agama cuma ijab kabul aja. Sebelumnya ada apa dan bagaimana itu setiap orang bisa membuatnya selama tidak bertentangan dengan syariat, melanggar ketauhidan itu boleh. Itu sebabnya mungkin saja ada Muslim Nusantara bisa. Muslim Melayu, Muslim Sunda. Tapi kalau Islam Nusantara tidak bisa, apa Islam beragam? Enggak, perilaku orang Islam bisa beragam. Sisi agamanya sama, sisi ibadahnya sama. Tapi dalam keadaan hal-hal yang dibuka pintu untuk diatur oleh rambu-rambu kebiasaan kan jadi beragam. Bagaimana orang Islam Indonesia hormat kepada ibu dan bapak akan berbeda dengan cara orang Islam di Malaysia, di Brunei, atau di Arab berbuat baik kepada ibu dan bapak. Bagaimana menghormat tamu? Akan beragam, semuanya sama, perintah Allah dan Rasulnya menghormati tamu. Tapi mana bentuknya? Orang Islam Indonesia menerima tamu, orang India menerima tamu, kemudian Muslim Afrika menerima tamu, Muslim Arab menerima tamu, tentu akan beragam selama tidak mengganggu syariat. Itu boleh bahkan diadop sebagai penyempurna kelengkapan agama, karena memang agama tidak dibuat dengan secara segala hal yang bisa diatur manusia Allah serahkan untuk diatur manusia. Sekali lagi, tidak ada Islam Nusantara, yang ada Muslim Nusantara boleh jadi, Muslim Arab boleh jadi. Tapi kalau ada Islam Arab, Islam Sunda, itu tidak ada. Islam satu untuk semua, sama dalam rambu-rambu
syariat. Demikian, agak panjang tapi memang didorong keadaan. Sebentar lagi kalian kelas 12 mengikuti ujian pesantren yang lebih dulu dari ujian yang lain. Mudah-mudahan kalian bisa bersiap-siap dengan mengikuti semua program yang telah disampaikan secara tertulis dari awal sampai akhir. Yang terakhir kita baca istidlal, kemudian tarjih, itu bagian terakhir yang pernah saya sampaikan. Sekarang ditambah dengan kaidah fikih, ada 5 kaidah penting yang harus kalian pahami dengan perkiraan para ulama. Andaikan orang paham 5 kaidah ini dan segala urutannya, dia bisa menjawab segala masalah fikih. Kenapa? Pada dasarnya hanya ada 5 masalah fikih. 1 berkaitan dengan niat, kedua berkaitan dengan keraguan-raguan dan keyakinan, ketiga berkaitan dengan kesulitan, kemudian berkaitan dengan kedaruratan, dan berkaitan dengan adat kebiasaan. Maka itu sebabnya kalau sudah paham yang ini, kita akan bisa jawab apapun masalah fikih. Sekian, terima kasih atas kesabaran mengikutinya, dan andai kata kalian belum penuh bisa memahami, bisa diulang kembali kalau durasinya agak panjang. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.